8 unsur alam dalam watak Satrio Piningit Sang Ratu Adil. Satrio Piningit Sang Ratu Adil merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Mitologi adalah cara atau usaha untuk mengorganisasikan pengalaman alam secara tidak sadar menjadi sebuah imagi yang membantu sekelompok manusia berhubungan dengan alam bawah sadar. Alam tak sadar sendiri adalah alam penengah antara alam fisik, badaniah, dan alam ilahiyah. Raja tersebut disebut juga Eru Cokro. Ramalan tentang datangnya Satrio Piningit Sang Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya. Pertanda kedatangan Satrio Piningit Sang Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Pemerintahan yang mengganti raja yang ditakuti tidak akan berlangsung lama. Satrio Piningit Sang Ratu Adil pun disebutkan bersenjata Trisula Weda. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Satrio Piningit adalah Trisula, senjata bermata 3 dan Weda. Lalu pengetahuan dalam arti pengetahuan bermata 3 yaitu kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan, atau dalam artian orang yang memiliki sifat berbudi luhur, bijaksana, dan berwawasan. Satrio Piningit Ratu Adil bukanlah Imam Mahdi dan bukan merupakan sosok yang sama, sangat berbeda. Jawa kuno atau Dwipa mengenal sosok Satrio Piningit Sang Ratu Adil dari zaman terdahulu, dan dia adalah sosok keturunan dari Krishna menurut anggapan beberapa keyakinan dan orang. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau Buddha Angon, kiasan dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam Ugo Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Buddha Angon ditemani oleh pemuda berjanggut atau orang yang dekat sebagai penasihat. Itulah godaan manusia yang terkuat antara khayalan, mimpi, pengharapan, dan buayan alam bayang-bayang pikiran. Dari semua itu ada yang kemungkinan menjadi kenyataan, namun jauh lebih banyak yang tidak terbukti. Kelemahan manusia di saat merasa tertekan, terpojok, tertindas, teraniaya, terhina, dan terabaikan, hampir dapat dipastikan alam pikirannya akan merekam berbagai hayalan-hayalan yang bersifat memabukkan. Itulah psikologi dasar manusia yang bersifat sangat manusiawi, sehingga kelogisan alam berpikirnya hampir-hampir hilang, tak berbekas diterpa buayan alam pikirnya yang dilanda kegalauan, hasil ciptaannya sendiri. Ada yang demi membela hayalannya sampai rela bertapa dan semedi mencari petunjuk gaib mengenal apa yang dihayalkan. Dia menjadi lupa bahwa manusia diperintahkan untuk memikirkan hal-hal yang logis dan masuk akal, yang jelas-jelas menjadi haknya dan menjadi tanggung jawabnya yang terhampar jelas di hadapannya. Seperti berhayal mencari Tuhan. Tuhan tidak bisa dihayalkan, dan dia bukan sesuatu yang hilang. Dia hanya hilang dari ingatan, hilang dari pikiran, hilang dari konsep hidup, dan hilang dari tujuan hidup seseorang. Bukankah dia lebih dekat dari urat nadimu? Sebagaimana ramai diperbincangkan oleh sebagian orang, khususnya orang Jawa, mengenai kemunculan Satrio Piningit Sang Ratu Adil. Itu merupakan sebuah filosofi ajaran para leluhur kepada anak cucu. Ratu merupakan ungkapan Jawa untuk menyebutkan seorang pemimpin yang berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Sedangkan yang dimaksudkan pada kalimat Ratu Adil oleh para leluhur adalah sebuah ungkapan kiasan untuk menyampaikan sesuatu ajaran yang adiluhung. Karena keagungan kandungan yang dimaksud pada kalimat tersebutlah yang mengakibatkan para leluhur tidak berani mengungkapkannya secara vulgar.
Dalam penulisan huruf Jawa, Satrio Piningit Ratu Adil ditulis dengan aksara dan to dibacanya ratu, mengandung makna bahwa dalam diri wujud manusia ada elemen kemanusiaan yang bersifat universal. Terbukti bahwa kedudukan, pangkat, kekayaan, dan golongan tidak akan mampu menghalangi dan menghilangkan keadaannya seperti rasa garam, rasa gula, atau rasa kesakitan saat dicubit. Tujuan dan maksud dari para leluhur dengan ungkapan itu agar kita benar-benar menyadari keberadaannya dan memang dialah satu-satunya yang bisa dan dapat berlaku adil. Tugas kita manusia adalah disuruh mendudukkan sesuatu sesuai porsi dan kedudukan yang semestinya. Sekarang bayangkan dengan baik dan seksama, kalau kita saja tidak dapat berlaku adil terhadap diri dan orang lain, manalah bisa kita menemukan dan memilih orang yang adil untuk dijadikan sebagai pemimpin? Jelas tidak mungkin bisa, karena komponen untuk menilai dan menentukan saja kita tidak mengetahuinya secara proporsinya atau komposisinya, karakternya, kriteria dasarnya, dan konsepnya. Sama saja disuruh memilih kendaraan yang terbaik, tentu harus paham betul masalah kendaraan baru dapat melakukan pemilihan kendaraan terbaik. Begitu juga mengenai konsep Satrio Piningit Ratu Adil yang menjadi ajaran para leluhur, merupakan sebuah ajaran yang mengandung filosofi yang begitu adiluhung. Jadi, kalau begitu konsep mengenai Satrio Piningit, mengenai Ratu Adil adalah sebuah konsep ajaran leluhur, agar supaya kita dapat berlaku adil terhadap diri sendiri dan terhadap siapa saja, serta pada alam semesta. Lalu kenapa disebut sebagai Satrio Piningit? Sebab konsep tersebut hanya dapat ditemukan oleh seseorang yang benar-benar mau berpikir menggunakan akalnya secara sehat, atau secara sistematika logika berpikir akal sehat. Segala sesuatu yang terjadi saat ini, seperti penemuan teknologi, dulunya sangat tersembunyi. Namun setelah ada sebagian orang yang rela berpikir dengan susah payah, terjadilah seperti yang kita saksikan pada saat ini. Maka dari itu julukan manusia yang rela berjuang berpikir menggunakan akal sehatnya disebut Satrio Piningit atau sang juara di bidangnya masing-masing. Setiap ada perubahan yang terjadi pada manusia, selalu didahului dengan gejolak, masalah, kerumitan, kegalauan, dan berbagai hal berkecamuk menjadi satu dalam hati dan pikirannya. Namun sebagai seorang yang bermental juara, semua itu dapat diatasi dengan bersenjatakan ilmu, kebenaran ilmu, keikhlasan, kejernihan hati dan pikiran, kesabaran, keuletan, kedisiplinan, dan kejujuran. Itulah yang dimaksudkan dengan munculnya goro-goro yang akan muncul pada setiap insan saat akan menerima sesuatu yang berharga atau sangat bernilai dalam hidupnya. Akhirnya apa yang diimpikannya dapat terwujud menjadi sebuah kenyataan. Itulah hikmah di balik kesulitan, ada kemudahan. Di balik pintu ada tuan rumah yang siap memberikan hidangan menu makanan yang menjadi kesukaan. Maka bukalah pintu itu, jangan engkau lihat dan pandangi dengan daya khayalmu semata, karena pandanganmu tidak mungkin menjangkau yang ada di baliknya. Berapa banyak manusia telah tertipu oleh keindahan dan kemolekan riasan pintu, isi dalamnya jauh dari daya khayal yang terlanjur terekam dalam kolbu. Seperti ungkapan Ratu Adil, Satrio Piningit. Ada 7 Satrio Piningit yang akan memimpin Nuswantara. Itu semua adalah sebuah pintu untuk membuka pintu-pintu ilmu yang jauh lebih dalam. Kesemuanya itu sebuah kiasan untuk menggambarkan sebuah ilmu pengetahuan yang adiluhung, merupakan sebuah kenyataan, bukan sekedar mitos menurut anggapan sebagian orang. Ada ungkapan langit lapis 7, langit sapitu, digambarkan lebih jelas dengan Nuswantara akan dipimpin oleh 7 Satrio Piningit. Itu merupakan gambaran untuk menjelaskan langit pertama sampai ke-7 dalam alam jagat kawruh kemanusiaan. Monggo disimak kembali dan dipelajari dengan seksama. Syaratnya harus jauh dari kesombongan hati, kedengkian, ketakaburan, keangkuhan, dan kebesaran anggapan terhadap diri sendiri. Dalam ramalan Prabu Jayabaya atau Pujangga Ronggowarsito disebutkan bahwa sosok yang dimaksud sebagai Satrio Piningit Ratu Adil adalah sosok manusia yang memiliki kemampuan andal sebagai seorang pemimpin negara. Maka selama dia mampu menjadi pemimpin yang baik yang bisa membawa bangsa Indonesia ke gerbang kesuksesannya, meskipun dia tidak memiliki kekuatan atau kesaktian apapun, sesungguhnya dia adalah Ratu Adil tersebut.
Ratu adil inilah yang diyakini merupakan sosok pemimpin ideal di masa depan. Dan sebagai seorang pemimpin, tentu saja dia harus membekali dirinya dengan berbagai persyaratan yang dengan persyaratan itu ia menjadi layak dan pantas dijadikan sebagai pemimpin sekaligus figur panutan bagi masyarakat banyak. Dalam konteks inilah, pada masyarakat Jawa dikenal istilah dengan watak, yang diantaranya adalah perwataan alam yang menjadi perilaku raja besar, adil, berwibawa, arif dan bijaksana. 8 watak tadi dalam pewayangan disebut dengan ilmu Hastobroto. Lalu dalam hasanah budaya Jawa, ajaran Hastobroto ini merupakan filosofi kepemimpinan yang harus dimiliki dan menjadi pegangan dan panutan bagi seorang raja atau pemimpin. Konon pada zaman kerajaan di Jawa, Hastobroto ini pun dijadikan ajaran yang harus menjadi pedoman penghayatan filosofi dan tentunya hidup bagi putra mahkota yang akan dinobatkan menjadi raja. Adapun filosofi yang tersirat dari nilai-nilai ajaran kepemimpinan Hastobroto, Hasto yang berarti 8, Broto yang berarti sifat baik. Yang menjadi Hastobroto berarti 8 sifat baik yang harus dimiliki seorang pemimpin, mencakup 8 sifat alam yang mewakili simbol kearifan dan kebesaran Sang Hyang Holik Tuhan semesta alam. Sifat bumi, sifat matahari, sifat bulan, sifat samudra, sifat bintang, sifat angin, sifat api dan sifat air, atas sifat alam yang terkandung dalam ajaran Hastobroto. Puisi-puisi rakyat merindukan pemimpin terinspirasi dari spirit filosofi Hastobroto, di mana seorang pemimpin yang mumpuni harus memiliki 8 watak yang meliputi unsur matahari, rembulan, bintang, langit, angin, samudra, api dan bumi. Rakyat Indonesia saat ini merindukan pemimpin yang memiliki 8 unsur tersebut, yang juga dikenal lewat puisi Sengseng Tontes Resek Berbek. Tak peduli siapapun yang bakal menjadi pemimpin di Niswantoro di negeri ini, haruslah memiliki 8 sifat sebagaimana pada ajaran Hastobroto dengan unsur-unsur dari ke-8 sifat-sifat alam. 8 unsur karakter yang termaktub dalam Hastobroto yang harus dimiliki seorang pemimpin, siapapun itu pemimpinnya, yang dituangkan dalam bait-bait puisi rakyat merindukan pemimpin yang berwatak seperti matahari. Seperti pernah mereka saksikan lagu kuning srengenge, jalannya matahari ketika membuka pagi, fajar merekah, semburat merah merona di ufuk timur, nastiti ngati-ati, melangkah pasti pada orbit yang telah ditetapkan Tuhan. Pemimpin yang memiliki watak matahari senantiasa menjadi penerang bagi rakyat, mampu berperan sebagai penuntun, eling sebagai guru, sebagai pelindung dalam dinamika berbangsa, sikap dan prinsip hidupnya sesuai kata dengan tindakan dan teguh. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, satung dumadi.